Saat ini saya masih, sebenarnya statusnya masih karyawan Tunas Karya Indo Swasta, cuma yang ditempatkan di PT Sumber Daya Dian Mandiri. Baik, saya dari grup Tunas Karya dulu pernah join di tahun 2001. Jadi sebenarnya saya adalah orang baru stok lama. Jadi cukup akrab dengan industri yang dijalankan oleh SDM. Kebetulan ada peluang dan kesempatan, lalu saya diproses interview oleh pimpinan SDM. Lalu terjadilah kecocokan, lalu saya medical dan saya join pada tanggal 3 Oktober 2000. Awal saya bergabung di PT Sumber Daya Dian Mandiri itu tahun 1999. Saat itu PT SDM fokus pada kegiatan training and development. Jadi memang kegiatannya itu hanya untuk pelatihan dan pengembangan. Saat itu namanya masih PT Tunas Karya Indo Swasta. Jadi saat itu saya baru lulus, kemudian mau nganter teman kuliah yang akan melamar pekerjaan di Pulau Batam. Jadi saya lihat prosesnya, kemudian saya ikut tertarik. Jadi saya saat itu ikut melamar kerjaan, surat lamarannya pun baru dibuat di tempat itu. Ya, jadi waktu itu kantor yang ada di Hang Lekir, Jalan Hang Lekir. Ya, kemudian singkat kata, besoknya langsung diundang untuk interview dengan Ibu Ani. Saat itu Ibu Ani, kemudian siangnya oleh Pak Karel, dan alhamdulillah hasilnya saya diterima dan mulai bekerja untuk hari Senin di minggu yang berikutnya. Ya, jadi bergabung di SDM itu tahun 2017. Jadi dapat penugasan dari pimpinan. Awalnya saya kan di Tunas Karya. Oke, kemudian dipindahkan ke pusat untuk menangani pelatihan. Ya, saya bergabung sebenarnya mulai dari Tunas Karya di tanggal 22 Desember 1995. Kemudian secara officially bergabung di SDM di tahun 2000, tapi sebelumnya juga sudah bergabung di SDM. Jadi mengerjakan Tunas dan SDM. Waktu itu saya sebetulnya masuk dari PT Astaka Giri Arta. Nah, PT Astaka Giri Arta, terus kemudian tahun 1997 bulan Juni baru join ke PT Tunas Karya yang ada di Sandipura. Kemudian setelah di Harmoni baru pindah ke PT Sumber Daya Dian Mandiri. Kebetulan isu ataupun permasalahan yang dijalankan atau yang saya hadapi adalah upaya untuk mensinkronkan atau mengkonsolidasi PKS untuk mengejar PKS-PKS yang sudah mau habis masa waktunya, untuk diperbaharui dan bekerja sama dengan BOS dan legal. Jadi kesan saya adalah kerjasama dan komunikasi yang kuat dengan BOS dan legal sendiri. Ya, kalau yang berkesan ya intinya selama di SDM ini, walaupun kita sedang waktu itu pandemi ya, kita tetap bekerja untuk capai target yang mungkin ya target selama pandemi lah ya, istilahnya mungkin tidak maksimal seperti target di tahun-tahun sebelumnya, tapi kita bisa mensupport bagian operasional untuk mencapai Yang paling mengesankan itu baru saja nih dari Tali Abu. Jadi ketika memberikan pelatihan di sana yang berada di pulau di pelosok, di mana pesertanya dengan keterbatasan yang ada itu sangat antusias mengikuti pelatihan. Nah, menurut saya di antara semua pelatihan di Tali Abu, khususnya di PT BMI, itu yang paling berkesan bagi saya. Ketika dibentuk tim P2K3, itu sangat mengesankan karena saya melihat berarti PT SDM ini kita sudah mulai concern terhadap masalah-masalah K3 di perusahaan. Hal yang paling mengesankan bagi saya adalah di bulan Oktober, karena di bulan Oktober itu pemakaian PRK kita hanya
sekitar 64% dari plafon. Saya sebenarnya paling suka proses gitu ya. Jadi sebenarnya nggak hanya 2022, tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi proses bagaimana SDM bisa sekarang sampai saat ini seperti saat ini, itu saya menikmati prosesnya. Ya dulu dari 2007 kita 2006 malah ya, dari pegang mandiri satu PT sampai sekarang kita ada kelola 8.000 orang ya, dengan punya rep yang 20 rep ya. Jadi itu saya berkesan ya, proses dari SDM dulu awal sampai sekarang. Nah, untuk tahun depan itu mengharapkan seluruh staf di SDM itu mampu menggunakan tools problem solving, design thinking. Jadi ketika menghadapi masalah, dia bisa menyelesaikan masalah berbasis customer oriented. Tahun 2023 saya ingin cash flow-nya harus jauh lebih baik. Karena saya juga dari finance accounting, jadi yang ingin saya capai adalah perbaikan di laporan keuangan, yaitu cash flow, di mana berharap pemakaian pinjaman rekening koran di tahun 2003 itu bisa turun menjadi 70% dari 75% di tahun 2000, yang 75% itu di tahun 2022. Tetap sih kalau kita di divisi HRGA ya mensupport ya, istilahnya apa yang sudah disepakati kita bersama di dalam meeting MRM, tujuan dan tujuan dan pencapaian yang akan kita capai di tahun 2023 nanti, itu tetap kita dukung gitu loh. Jadi kita sifatnya mensupport, tetap support terhadap operasional. Saya pengen kita terus berkembang ya, SDM bisa berkembang terus menjadi lebih baik, lebih besar lagi. Di SDM memiliki tim yang solid, baik dalam hal berkoordinasi maupun berkomunikasi, bersinergi bersama untuk membangun SDM dalam hal bisnis alih daya, juga berusaha semaksimal mungkin untuk maintain serta mendapatkan kualitas yang baik dari tenaga yang kita suplai ke pengguna jasa. Saya sih berharap tentunya karena perusahaan juga ingin terus berkembang ya, menjadi lebih baik, dan itu hanya bisa terjadi kalau didukung oleh segenap karyawan yang terus mengembangkan dirinya masing-masing ya, sesuai kompetensinya masing-masing juga. Besar harapan saya bagi rekan-rekan di SDM untuk terus semangat, meningkatkan kemampuan belajar, dan terus mencoba hal-hal baru untuk lebih kreatif dan lebih antusias menghadapi tantangan. Semoga dengan demikian di tahun-tahun selanjutnya terbentuk karakter yang kuat dan tangguh untuk menghadapi tantangan dan cobaan di dunia bisnis dan industri kita. Demikian. Untuk PT SDM, terutama untuk para karyawan, pesan saya kita tahun depan itu pasti akan lebih banyak pesaing ya. Kita harus berkompetisi, sehingga diharapkan kita jangan hanya mengejar kuantitas di dalam mencari proyek, tapi juga harus mengutamakan kualitas. Kalau dari saya melihat bekerja itu seperti ibaratnya kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Jadi pada waktu menjalankan itu kita harus pandai-pandai memilih dan menemukan jalan yang lurus tanpa adanya penyimpangan. Ya, jadi jangan pernah berhenti, apalagi menurut belakang. Ya, jadi kita harus tetap terus melangkah
walaupun kadang-kadang kita harus memperlambat langkah kita untuk mencapai titik tertentu. Pesannya satu, sesuai dengan piramida hubungan. Jadi kita jangan hanya bertahan di engage, tapi kita meningkatkan levelnya itu dihargai, sehingga kita bisa mendapatkan jasa yang terus menerus. Karena kalau sekedar bersahabat saja, ya belum tentu kita dihormati dan belum tentu dihargai. Kalau dihargai artinya kita mampu mengatasi masalahnya pelanggan. Kalau kita dihargai artinya customer itu akan merekomendasikan produk kita ke perusahaan-perusahaan lainnya. Harapan saya selama untuk tahun 2023 adalah keep up work, keep up good work, and be smarter. Nah, untuk menghadapi tahun 2023, katanya sih resesi global ya. Tapi kita tetap optimis dan tetap stay strong ya. Mudah-mudahan SDM tambah proyeknya, kemudian tetap jaya terus. Harapan saya untuk karyawan SDM di tahun 2023 nanti, semoga kita lebih semangat, lebih fleksibel dalam menghadapi semua perkembangan dan perubahan yang terjadi, sehingga dapat membawa kemajuan bagi perusahaan. Lakukan perbaikan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan perusahaan, kepuasan pelanggan, dan peningkatan kompetensi kita. Tetap semangat. Perubahan adalah sesuatu yang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kita ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Semangat menghadapi tantangan di tahun 2023, mari kita sama-sama berjuang untuk kemajuan perusahaan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkarya. Di tahun 2023 yang penuh tantangan, mari kita bergandeng tangan, rapatkan barisan untuk menuju kesuksesan. Untuk rekan-rekan karyawan sumber daya Dian Mandiri, khususnya karyawan Departemen Siaga Mandiri, mari kita tingkatkan kinerja kita dalam rangka mendukung kebesaran PT Sumber Daya Dian Mandiri dengan melakukan kegiatan ekspansi ataupun kita mencari peluang keluar, sehingga PT Sumber Daya Dian Mandiri kedepannya di tahun 2023 ini bisa lebih tumbuh kembang secara pesat dan menjadi perusahaan yang besar guna mensejahterakan karyawan kita semuanya. Detik-detik berganti, mengusung banyak cerita terpatri. Tahun baru telah datang menanti, disambut dengan semangat. Jangan pernah ada kata putus asa dan menyerah. Terus berjuang, raih masa depan secara bintang. Tetap semangat dan optimis dalam bekerja menuju tahun 2023. Berikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk pengguna jasa dengan menambahkan hal yang tidak dapat diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas. Harapan tahun 2023, kondisi menjadi lebih baik, kemudian kerja keras tetap harus dilakukan, segala inovasi yang akan kita lakukan itu harus terus berjalan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan di tahun 2023. Semoga di tahun 2023 kita menjadi lebih baik dan dapat memuaskan klien yang kita layani. Melalui perjalanan tahun 2022 di mana masih pandemi masih terasa bagi kita semua yang menjalani, dan kita menatap untuk di tahun 2023 lebih semangat dengan bertambahnya usia juga, kemudian kita tetap menjaga kesehatan dan tidak lupa juga tetap berusaha untuk menjadikan SDM semakin maju dan semakin mandiri. Selalu optimis, penuh harapan, semangat, dan impian. Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat sulit, tahun yang penuh tantangan bagi kita semua. Tetapi dengan kemampuan serta sumber daya yang
kita miliki. Kami yakin bersama-sama kita dapat menghadapi segala tantangan tersebut. Karena tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetap semangat sampai bismillahmu menjadi alhamdulillah. Selamat datang tahun 2023. Untuk seluruh manajemen PT Sumber Daya Dian Mandiri dan seluruh jajaran karyawan PT SDM, selamat memasuki tahun 2023. Tetap semangat, optimis dalam meraih setiap peluang yang ada. Terima kasih.